Salam pemirsa, ketika bentrokan antara Israel dan Iran mulai memanas, panggung politik global kembali diguncang oleh pergerakan strategis Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Komando Indo-Pasifik AS, INDOPACOM, mengambil langkah luar biasa, meningkatkan status kesiagaan militer di wilayah ini. Sebuah sinyal tegas terhadap kemungkinan munculnya konflik lebih luas, terutama yang melibatkan kekuatan besar seperti Tiongkok. Tak hanya itu, Amerika Serikat mengirimkan pesawat pengebom strategis B-2 bukan saja ke kawasan Timur Tengah untuk menghadapi Iran, tapi juga ke Guam, sebuah pangkalan militer vital di jantung Pasifik Barat. Langkah ini menandai perhatian besar Washington terhadap segala kemungkinan, termasuk manuver militer Tiongkok di Asia Timur. Langkah ini mengingatkan kembali pada pernyataan Donald Trump saat kampanye pemilu lalu. Saat itu, ketika ditanya wartawan, "Jika Anda jadi presiden dan Tiongkok menyerang Taiwan, apa langkah Anda?" Trump menjawab lugas, "Saya akan mengebom Beijing." Jawaban tersebut, meski kontroversial, mencerminkan kepentingan strategis AS di kawasan, khususnya dalam menghalau ambisi ekspansi Tiongkok, sekaligus melindungi industri semikonduktor Taiwan yang kini menjadi urat nadi teknologi dunia. Gejolak Israel-Iran dan refleks dunia. Konflik militer antara Israel dan Iran bukan hanya menjadi perhatian utama di Timur Tengah, tapi juga mengguncang opini publik Taiwan. Hal ini wajar, mengingat dua kepentingan paralel yang kini bersinggungan. 1. Penolakan terhadap ekspansi Tiongkok, anti-Tiongkok. 2. Perlindungan terhadap industri semikonduktor Taiwan yang menjadi krusial dalam rantai pasokan global. Baru-baru ini, baik Israel maupun Iran sama-sama menawarkan usulan gencatan senjata. Bahkan Presiden AS, Donald Trump, turut mendesak agar segera dicapai perjanjian damai. Namun sikap pemerintah Iran masih terkesan ambigu. Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah mengisyaratkan kesiapan tertentu, sementara Menteri Luar Negeri Iran belum memberikan jawaban pasti. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, publik dunia sepakat bahwa kedua pihak masih saling memantau dan belum benar-benar menurunkan tensi konfrontasi. Latar belakang konflik dan peran kekuatan regional, serangan balasan dan dampaknya. Pada 13 Juni 2025, Israel meluncurkan operasi militer bertajuk Operation Rising Lion. Serangan ini menyasar ratusan fasilitas strategis Iran, menandai salah satu operasi militer terbesar terhadap Iran dalam sejarah modern. Meski Iran sempat melancarkan serangan balasan, kemampuan militernya terbukti tak sebanding dengan kekuatan ofensif Israel. Serangkaian peristiwa besar 2 tahun terakhir menjadi latar belakang penting. Sejak serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah Israel yang menimbulkan korban besar, siklus balas-membalas terjadi di Timur Tengah. Prediksi para analis saat itu, Israel pasti akan membalas secara besar-besaran. Konflik ini tidak akan memicu perang regional yang melibatkan Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Mesir secara langsung. Dua prediksi ini sejauh ini terbukti benar. Negara-negara utama di Timur Tengah cenderung berhati-hati dan tidak terlibat langsung. Perang proksi, jaringan Iran dan respon Israel. Hamas, Hizbullah di Lebanon, serta Houthi di Yaman, semuanya dikenal sebagai kelompok proksi Iran. Serangan balasan Israel kepada Hamas dan Hizbullah begitu masif. Lebih dari 3.000 kader dan komandan Hizbullah berhasil dilumpuhkan dengan operasi gabungan komunikasi dan radio, menciptakan kerugian sumber daya manusia yang sangat besar dan sulit dipulihkan dalam waktu dekat. Kelompok Houthi pun tak luput dari serangan Israel. Di balik Iran, terdapat dukungan Tiongkok dan Rusia. Namun baik Tiongkok maupun Rusia kini tampak lebih berhitung dalam mengambil langkah terbuka. Faktor inilah yang membatasi manuver Iran di panggung Timur Tengah. Amerika Serikat, Israel dan pergeseran strategi global. Peran Amerika Serikat. Sejak awal, Amerika Serikat, khususnya di bawah Trump, dikenal sangat pro-Israel. Momentum ini dimanfaatkan Israel untuk melancarkan aksi militer skala besar terhadap semua proksi Iran, dengan keyakinan penuh bahwa Washington
akan tetap mendukung mereka, baik secara diplomatik, intelijen maupun logistik. Pada 21 Juni waktu AS, Amerika Serikat melancarkan serangan langsung terhadap fasilitas nuklir Iran, peristiwa yang menjadi titik balik dalam eskalasi konflik. Serangan besar ini menegaskan bahwa AS tidak hanya ingin membendung kekuatan Iran, namun juga memberi peringatan keras kepada Tiongkok, Rusia, dan pihak-pihak lain yang berpotensi memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruh mereka. Kepentingan Israel dalam menyerang Iran. Bagi Israel, ada dua ancaman utama dari Iran: kemampuan rudal balistik jarak jauh yang dapat menyerang wilayah Israel secara langsung, ambisi pengembangan senjata nuklir yang menjadi sumber ketakutan utama tidak hanya bagi Israel, tapi juga negara-negara Arab tetangganya. Jika dua ancaman ini dapat dilemahkan bahkan dihilangkan, Israel memandang dirinya dapat hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara Arab di kawasan. Kenapa Rusia dan Tiongkok diam? Rusia terlilit di Ukraina. Rusia kini terperangkap dalam konflik panjang di Ukraina. Bahkan di Suriah yang selama ini menjadi sekutu dekat Moskow, rezim Bashar al-Assad tumbang pada akhir 2024. Pasukan oposisi menguasai Damaskus, Assad terpaksa mengungsi, dan Rusia hanya bisa memberi suaka politik. Dengan kekuatan yang tersebar dan reputasi internasional yang tercoreng, Rusia tidak punya kapasitas untuk membantu Iran secara signifikan tanpa risiko memperburuk keadaan di Ukraina. Tiongkok, jendela peluang yang tertutup. Tiongkok selama beberapa tahun terakhir menempuh strategi wait and see. Mereka berharap bisa memanfaatkan kekacauan di Ukraina dan Timur Tengah untuk mencuri peluang, khususnya terkait Taiwan. Namun faktanya, pemilu Taiwan dan AS berjalan lancar tanpa kekacauan berarti. AS justru semakin tegas, bukan melemah. Perang di Timur Tengah berkembang tidak sesuai ekspektasi Beijing. Pengerahan pengebom B-2 ke Guam adalah pesan eksplisit dari Washington. Jika Tiongkok mencoba bertindak, AS siap merespon secara militer. Akankah gencatan senjata bertahan? Meskipun berbagai pihak menyerukan gencatan senjata, secara realistis, perang tidak akan berhenti sepenuhnya dalam waktu dekat. Dalam dunia diplomasi internasional, selama proses negosiasi berlangsung, kekuatan militer kedua pihak tetap dikerahkan untuk menjaga posisi tawar masing-masing. Israel memanfaatkan momentum kemenangan untuk menguatkan posisi, apalagi mereka yakin sanksi ekonomi dari Washington belum mengancam langsung. Sementara itu, Iran yang sangat menderita kerugian lebih ingin segera melakukan gencatan senjata demi menyelamatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat, meski tidak bisa melakukannya secara mendadak agar tidak kehilangan muka. Implikasi strategis bagi kawasan Indo-Pasifik dan Taiwan. Amerika Serikat secara doktrinal selalu bersiap menghadapi kemungkinan dua setengah perang, dua konflik besar dan satu konflik skala kecil secara bersamaan. Di tengah perang Ukraina dan eskalasi Timur Tengah, AS telah mengerahkan sumber daya militer besar, termasuk menempatkan pengebom strategis di Guam. Ini adalah peringatan jelas untuk Tiongkok agar tidak memanfaatkan kekacauan global untuk menyerang Taiwan. Pernyataan Trump yang terkenal, "Saya akan mengebom Beijing jika Tiongkok menyerang Taiwan," memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi Beijing. Tindakan dan kata-kata Trump juga menanamkan rasa gentar, karena Washington bisa saja mengambil keputusan ekstrim tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Pelajaran untuk masyarakat Taiwan dan dunia. Masyarakat Taiwan harus memahami dinamika kekuatan besar dunia, serta pentingnya membangun daya tahan nasional di tengah pertarungan geopolitik global. Hubungan AS dan Taiwan didasarkan pada dua pilar utama: menahan ekspansi Tiongkok di Asia Timur, melindungi industri semikonduktor Taiwan yang menjadi penopang utama teknologi global. Warga Taiwan diimbau untuk tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh propaganda Tiongkok. Sejarah membuktikan, mereka yang berpihak pada musuh kerap dicatat sebagai pengkhianat bangsa. Epilog, dunia dalam persimpangan.
Eskalasi Israel-Iran bukan hanya urusan dua negara atau kawasan Timur Tengah. Dampaknya merambat hingga Indo-Pasifik, memaksa Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan, mengingatkan Tiongkok agar tidak mencoba-coba, dan menyadarkan dunia akan rapuhnya stabilitas global. Dalam situasi global yang sangat cair, satu percikan kecil bisa membesar menjadi kobaran api besar. Oleh sebab itu, semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sipil harus tetap waspada, berpikir kritis, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas segala propaganda. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.